Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqana li adai afdhalil ibadat wa awqafana ala kayfiyati iktisabi akmalis sa'adat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Rabbul arsina was samawat wa asyhadu anna sayyidana wa habibana syafi'ana qurrata a'yunina wa maulana Muhammad abduhu wa rasuluhul mu'abbadu afdalul ayati wal mu'jizat sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi bihasbi ta'aqubil awqati was sa'ah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayat sadaqallahul azim amma ba'du. Haturkan karabi wal mutarimin pada segenap anggota Jamiah Istighosa As-Salam, terutama Sohibul Jad sekaligus pembina atau ketua Bapak Ustaz Imam Hambali yang kita hormati dan kita banggakan, juga ngurus yang lainnya yang kita patuhi segala apa yang menjadi peraturan, aturan maupun tata tertibnya. Pertama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada malam Jumat Kliwon ini, malam yang mulia yang termasuk Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah, kita bisa berkumpul, bisa zikir bersama dalam rangka rutinitas istighosah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tuh? Masih dalam keadaan sehat walafiat, masih juga diberikan nikmat yang paling agung, yaitu nikmat iman dan Islam. Tentunya segala nikmat yang Allah berikan kepada kita wajib bagi kita untuk mensyukurinya, setidaknya dengan bacaan hamdalah atau alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salam semoga selalu terlimpahkan kehadirat junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada segenap keluarga dan tentunya kepada para sahabatnya. Mudah-mudahan dengan kita ikut serta memperjuangkan, meneruskan perjuangan beliau Nabi, termasuk lewat Jamiah Istighosa ini, mudah-mudahan kita nantinya diakui sebagai umatnya dan kelak mendapat syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Rekan dan sahabat sekalian, segenap anggota Jamiah Istighosa As-Salam yang selalu saya banggakan, masih berkutat pada fadilatul dzikrillah atau keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kemarin sampai pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zikrullahi ilmul iman. Ingat kepada Allah tandanya orang beriman. Wa bara'atu minan nifaq, dan dibebaskan dari sifat munafik. Karena apa?
Karena orang yang zikir kepada Allah, orang yang ingat kepada Allah, berarti orang yang beriman kepada Allah dan mengenalkan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga ingat kepada Allah wa hisnun minasyaiton, bisa menjauhkan kita dari godaan setan. Jadi bisa menjaga kita dari godaan setan. Dan yang terakhir, ingat kepada Allah khirzun minan nar, merupakan penghalang kita dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya pernah bersabda, afdhalul dzikri adz-dzikrul khafi. Paling utamanya zikir ingat kepada Allah yaitu adz-dzikrul khafi, zikir yang sama. Karena zikir itu terbagi menjadi dua, antaranya disebut zikir jahar, zikir yang bisa dikatakan, bisa dilihat atau bisa didengar. Bisa dilihat karena zikir tersebut dilakukan dengan anggota tubuh, bisa didengar karena zikir tersebut diucapkan dengan lisan. Itu namanya zikir jahar. Contoh, kita melaksanakan sholat. Sholat itu bagian dari ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat itu bisa dilihat, berarti termasuk zikir jahar. Contoh, kita membaca istighosah atau membaca tahlilan dan lain sebagainya, itu juga bagian daripada ingat kepada Allah, berarti termasuk zikir jahar. Kalau zikir khafi, ini zikir yang bisa dikatakan tidak bisa dilihat atau didengar oleh yang lain. Jangankan manusia, malaikat hafadzoh saja. Malaikat hafadzoh siapa? Malaikat yang tugasnya menjaga manusia. Setiap harinya itu berjumlah 20 malaikat, 10 shift pagi, 10 shift malam. Iya. Shift ya seharusnya itu termasuk diantaranya adalah malaikat yang tugasnya mencatat amal kebaikan dan amal kejahatan, yang dikomandoi oleh malaikat raqib dan malaikat atid. Jadi orang pun malaikat raqib tok sing nyatet anak malaikat raqib atid iku kongkon tok perintah bosek komandone dancer komandan perang satu komando. Itu karena zikir khafi itu tidak bisa dilihat dengan mata, tidak bisa didengar dengan telinga, sehingga malaikat pun tidak mencatat zikir khafi yang kita lakukan. Karena bahasanya orang katon, bahasanya orang krungu. Karena zikir khafi itu ya zikir yang berhubungan dengan akal pikiran ataupun hati seseorang. Karena zikir khafi itu bermakna at-tadabbur wa tafakkur fi masnu'atillah. Tadabbur itu angan-angan. Angan-angan kan berarti dengan akal. Tafakkur dengan pikiran ya, samsel gue. Dalam rangka mikir-mikir, ngangen-ngangen apa ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu contoh langit, misalkan kita melihat ke atas langit, ya Allah, langit sama ambune bisa lakasakane siji-siji ya ora ambruk. Luar biasa memang Gusti Allah. Barangnya zikir khafi, tapi orang diucapkan lisan dalam angan-angan kita, cuman dalam langit, tapi pikiran kita, angan-angan kita sampai berpikir, sampai berangan-angan gitu. Subhanallah, Gusti Allah luar biasa. Itu di Gusti Allah ya ora bakalan bisa. Sisan titele rolas. Ya. Orang sekedar insinyur tok tapi ngene pirang-pirang titele gokon gawe
bangunan sing kaya langit sing rakasakane tole ora ambruk ya kaya macam ngene. Ke arane dzikir khafi. Ya kok malaikat bisa nyatet pimen loh. Ora terlihat, ora terucap. Makanya dzikir khafi itu pahalanya langsung tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah sendirilah yang akan membalas orang yang dzikrul khafi. Hadirin segenap anggota jamaah Istighosah yang selalu saya cintai dan saya banggakan. Jadi dikir gue cara wong kuna gue enteng kecape tapi abot sanggane. Diomongna tak gampang dikir enteng kecape jantung. Tapi abot sanggane, abot lakonane. Ya rasa dodo. Jamaah Istighosah mung saminggu sapisan ki mangkate telat terus. Ya ampun. Temenan. Ya. Aja meneh kasih bareng-bareng kan ana semangat. Gonggon dewekan ngono ya. Aduh. Suka nonton yang santai. Oh, ya. Nah, makanya beliau Nabi pernah mengatakan asadul amal paling aboten amal ai as'abuha wa asqaluha dalam artian paling angel-angel lan paling abote amal sing angel dilakukan abot dilakukan salah satu itu ada tiga. Jadi yang pertama zikrullah ta'ala ala kulli halin, yaitu ingat kepada Allah dimanapun kita berada, di waktu jam berapapun. Nang bae kokone eling karo Gusti Allah. Jam berapa kokone selalu eling karo Gusti. Kita kadang eling karo Gusti Allah, kadang lagi susah kebanyakan. Kalau lagi susah ya Allah, cuma bisa nih kayak kiye sih ya, kayak sengsara temen urip. Kalau lagi seneng ya lah. Nah, biasanya seperti itu, banyakkan umumnya. Jadi memang abot untuk selalu ingat kepada Allah dimanapun kita berada, di jam berapapun, untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukannya enteng kecape tapi abot sangat. Disebut nota mereka gampang dikir, tapi kenyataannya ya gue mikir paling pol-poletan kumpul-kumpul kayak jamnya Istighosah, utama mangkat yasin dan tahlilan nembe bisa dikir, nembe bisa eling maring Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada bangsane lagi nyambut gawe, lagi nganggur, lagi bengong, lagi ngopi, lagi udut, ya kayak akhlaknya eling kalau Gusti Allah. Kemudian yang kedua, termasuk asadul amal, paling angel-angelan dan paling abot-abote amat, wa muasatul nulungi maring sedulur. Kuya enteng kecapean abot sangatnya. Kadang kita nulung maring sedulur modelnya tungan-tungan. Tapi sing semono suwani kan. Kadang sedulure sing padahal nang kene ya mohon maaf mungkin bisa dikatakan oleh nulungan ikhlas, tapi kadang karena tanggapannya saja mugane cara wong kuna kuwi bener sedulur perep mambune, tapi atang sedulur adoh mambune tunggal dina dikirimi diwet-wetan diwet sarapan tapi ora katon. Tapi atang sedulur sing adoh padahal meneh setahun sepisan bebe gawane mung gulakan ora jajan cakingan toliko misalnya tambahannya apa kuwi detuk terus kae liguan amane gawane pirang-pirang padahal mung setahun sepisan. Lah sing namping iki sing urip bareng padahal ora detuk. Nah, ya bisa buat Tapi memang
Yang urip para mertua ya 13 tahun alhamdulillah nikmatnya luar biasa. Sabar. Sabar ya guys. Njit ya. Njit. Yang belum pernah kita itu ya. Ayang kuwi. Sabar. Ora beda. Badai pasti Berlalu. Oke, menikmati baris apa mana ngopeni wong tua ngopeni mertua. Wah, Njit. Kanjeng Nabi jamin bakal sugih. Amin. Tiga ora sugih dunyane, sugih ganjarane. Amin. Kowe jaminan. Anggere ku iki sabar. Ngopeni wong tua lah, wong tua maning. Si budi ngopeni bocah cilik. Iya. Bahasane nyompa nyentak-nyentak bapak ora wedi, tapi wong tua apa disentak wah rasa. Iya. Malah disentak aja. Iya, wong tua kita tambah rewel ngungkuli bocah Cilik. cilik. Iya. Apa kayak Iya. Kemudian yang ketiga, termasuk amal yang berat, amal yang bahasanya sing ayong angel dilakoni, wa ing sofil fakir al baisi min nafsika. Gampangane ngopeni maring lingkungan kita yang notabene mungkin dikatakan kurang mampu. Bahasa kita beda menilai fakir atau miskin. Padahal fakir miskin itu dua kata yang berbeda, cuma karena kebiasaan diucapkan satu kalimat seakan-akan singarannya fakir ya miskin, padahal beda. Jadi yang fakir gue langkah penghasilannya, tapi wong arane wong urip mesti anak pengeluaran minus lah. Wah, kemudian itu menurut pol menuripan. Yang miskin anak penghasilannya tapi bahasanya mau pas-pasan toh. Iya, ngepres. Pres. Jadi luwih para fakir. Itu kewajiban kita sebagai tetangga, sebagai saudara, bahasanya ngopeni wong-wong sing kaya gitu. Karena apa? Sebagian dari rezeki yang Allah berikan kepada kita itu ada titipan untuk mereka-mereka. Aslinya kayak gue, mung kasarane karena kudu kaya titipannya maring sampean anak omongnya. Jadi prengasane ya rezeki yang kita raih, kita miliki, semuanya milik kita. Padahal ada sebagian yang harus diberikan kepada mereka. Makanya dalam Islam itu ada yang namanya kewajiban zakat. Termasuk zakat mal yang harus kita keluarkan yang secara umum itu 2,5%. Itu untuk mereka-mereka yang berhak menerima zakat, yaitu ada 8 asnaf atau 8 golongan. Di antaranya yang pertama fakir, kemudian yang kedua miskin, yang ketiga fakir. Paling fakir. Wakil almarhum orang suruh ngaji. Fakir, miskin. Yang ketiga hurim. Hurimnya wong sing utang akeh, duwe utang. Nah, itu termasuk salah satu golongan yang berhak menerima zakat. Kemudian yang keempat fisabilillah. Kalau dahulu orang yang fisabilillah ini orang yang ikut berperang dengan Rasulullah. Kalau sekarang ya orang yang memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima ibnu sabil, orang yang hidup di jalanan. Kan kadang anak wong sing ya bahasanya singgah sini, singgah sana, siarok sini, siarok sana, kadang seperti itu. Kadang kan turunnya masih orang dewasamu. Gue harus diopeni gue. Orang-orangnya tawani ponggol sampai coba, bahkan senengnya luar biasa. Apa maning anak blok anak pakai udah gue saya kayak bocah gara gue. 5, yang keenam mu'alaf atau orang yang baru-baru masuk Islam. Walaupun orang tersebut ya kaya, misalnya anak Cina sugih terus akhirnya dia mlebu Islam, tetap berhak. Maksudnya apa? Wong wis sugih ka kongkone dopeni kongkone diwen zakat untuk menguatkan iman mereka yang bisa dikatakan
si anyar-anyaran mlebu Islam. Wong Islam apik ya. Kaya nyong sing nembe mlebu urip kaya mana-mana pada seragam pada main pada ngopeni. Sing alam. Kemudian yang kelima amil. Amil itu bisa dikatakan ya kalau di sini basnas atau basis dan lain sebagainya, yaitu panitia zakat yang dibentuk resmi oleh pemerintah setempat. Basnas, basda dan lain sebagainya itu juga berhak menerima zakat. Itu nomor 5 apa? Hamba saja. Cuma sekarang hamba saja tidak ada, atau budak belian. Kalau zaman dulu ada, zaman Rasulullah sebelum perbudakan dihapuskan, termasuk kayak salah satu yang terkenal adalah sahabat Bilal bin Rabah. Itu salah satu budak yang dibeli oleh Abu Bakar, kemudian dimerdekakan. Itu juga pahalanya luar biasa, memerdekakan budak. Gue termasuk juga salah satu golongan yang berhak mendapatkan zakat. Jadi zakat itu orang pun zakat fitrah, zakat fitrah kan sini kan setahun sepisan 2,5 kilo. Nah itu termasuk zakat tijarah. Zakat artinya zakat tijarah itu zakat dagang. Maksudnya nyong buka usaha modalnya 10 juta. Setelah sekian tahun, 1 tahun, anggone haul ke tahun. Setelah 1 tahun dari pertama saya buka usaha, misalkan dihitung labanya, gue orang dihitung singgo mangan, singgo jajan, gampangannya tabungannya turahannya 10 bulan, gue ada 100 juta, dikurangi modal 10 misalkan, nah, terus nanti dikalikan 2,5%, termasuk dagangan sing anaknya dihitung, kita dagangan sing sampai anak pula, jumlah total, itu nanti 2,5%-nya harus dikeluarkan, karena yang namanya zakat itu kan untuk membersihkan. Jadi yang harus dikeluarkan itu bahasanya kotoran kudune dibersihi ya. Asih sing kudune jarok ya. Mati ya gelem. Maksudnya ono jadi kotoran itu harus dikeluarkan, harus diberikan kepada yang berhak, diantaranya tadi 8 golongan. Tetapi kalau kotoran itu tidak diberikan, kita makan, karena rata-rata ya wong berpikiran rezekinya sepenuhnya, nggak berpikir sebagian itu titipan Allah untuk mereka-mereka yang berhak menerima. Bahasanya kotoran dipangan, ya nang awak dadi rek. Ya. Bukan itu dunia memang kudu kita. Nah, salah satu contoh agar Allah turun secara langsung ketika Korun diminta untuk mengeluarkan zakat oleh Nabi Musa, barang tetung-tetung karena kekayaannya fantastis. Saiki duwe toko emas, kunci toko nebe nganti satosa. Kunci tokone masih sabira. Cara walaupun ini 2,5% kan setitik, tapi karena kekayaannya sangat luar biasa ya dihitung-hitung liquid niki prengasane miliknya darah kabel, jadi metu emane-mane yo iki arane kuat tinju kelas berat tangane gegem emane-eman sedekah emane-eman ngetokna zakat, malah akhirnya memfitnah Nabi Musa, golek wong wadon meteng kok ngaku bahwa nyong meteng sing metengi Nabi Musa. Nabi Musa orang nutul-nutul acan mungkin meteng dia kayak kudu sabulungan kok sampun bulan. Nah, cara wong kene kan hewan papat metu kabeh bangsane. Bancet kira-kira. Nabi Musa akhirnya berdoa kepada Allah, akhirnya ajak Allah turun dengan semua harta bendanya ludes ambles maring dasar bumi. Itu adalah untuk pengingat kita bahwa yang seperti itu jangan kita tiru. Nah, demikian untuk malam hari ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi